Pratama Rawat Inap, dan Apotek Sehat Bersama. Jangan lupa subscribe. K-Partner. Nah, K-Partner itu pihak-pihak yang dapat membantu saya dalam menjalankan bisnis usaha ini. Nah, K-Partner dalam bisnis ini itu dia ada semua tenaga medis, mulai dari dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya. Selain itu juga K-Partner ini ada MOU pihak rumah sakit pemerintah atau swasta dan puskesmas BPJS Kesehatan. Yang kedua ini adalah key activities. Nah, key activities atau aktivitas yang dilakukan dalam bisnis ini itu berhubungan dengan produktivitas bisnis. Produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk atau sebuah usaha yang dijalankan. Nah, key activities ini akan menghasilkan sebuah proposisi nilai. Nah, key activities yang dilakukan dari bisnis ini yaitu yang pertama melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melakukan penyuluhan, promosi klinik. Yang ketiga itu adalah customer relationship. Nah, customer relationship ini adalah cara perusahaan atau cara usaha yang saya lakukan. Misalnya saya kan klinik ya, cara dari usaha klinik ini itu yang berhubungan dengan pelanggan atau dengan pasien ini, dia mampu memberikan suatu kepuasan, jadi memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggannya sehingga dapat memberikan pengalaman yang terbaik juga. Nah, customer relationship dari bisnis usaha saya itu adalah memberikan pelayanan yang baik, cepat, tepat, tanggap, teliti, dan bermutu. Selain itu juga tenaga kesehatan harus ramah dan sopan kepada pelanggan atau kepada masyarakat. Nah, selain itu juga ada customer relationship-nya itu tetap tenang dan tersenyum dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya itu ada channel. Nah, channel itu adalah media yang digunakan dalam melakukan bisnis. Nah, channel atau media yang digunakannya itu berupa brosur mengenai klinik kesehatan, papan nama klinik di jalan raya, dan media sosial. Media sosialnya itu seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah customer segment. Nah, customer segment ini adalah proses pengelompokan pelanggan. Proses pengelompokan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, karakteristik tersebut dapat memberikan pemahaman kepada kita mengenai pelanggan. Nah, untuk bisnis yang saya jalankan ini, customer segmentnya itu masyarakat yang ingin cepat dalam melakukan pelayanan kesehatan, dalam arti kata tidak lama dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan. Selanjutnya adalah value proposition. Nah, value proposition ini adalah nilai manfaat atau nilai layanan yang merupakan acuan pelaku usaha untuk memberikan alasan. Alasannya itu alasan konsumen. Alasan konsumen mengapa si konsumen itu harus menggunakan jasa pelayanan yang diberikan oleh si pelaku usaha. Nah, untuk bisnis ini, bisnis yang saya lakukan ini, value proposition-nya itu klinik buka 24 jam sehari, tenaga kesehatannya itu profesional karena sudah ahli di bidangnya, tempatnya strategis, biaya pelayanan kesehatan terjangkau, pelayanan cek kesehatan ada tekanan darah, tes gula darah, dan lain sebagainya, serta penjualan obat-obatan. Nah, yang selanjutnya adalah career research. Nah, career research ini berisikan sumber daya yang harus direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan atau usaha saya untuk mewujudkan value proposition yang tadi. Nah, untuk career research dalam usaha saya ini yaitu lahan untuk klinik, peralatan medis, tim medis profesional, dan obat-obatan. Selanjutnya ada cost structure. Nah, cost structure ini adalah struktur biaya. Jadi struktur biaya itu kolektif dari keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan bisnis usaha ini. Nah, cost structure dari bisnis yang saya lakukan ini yaitu biaya untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ada biaya penyuluhan dan promosi klinik, ada biaya lahan untuk klinik, ada biaya peralatan medis, biaya pembelian obat-obatan, gaji tim medis profesional, biaya pembuatan brosur mengenai klinik kesehatan, papan nama klinik, dan juga bisa melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.
Nah, yang selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream itu adalah sumber utama bisnis dalam mendapatkan pemasukan. Di revenue stream dalam usaha ini adalah pendapatannya itu berasal dari jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan penjualan obat-obatan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Sebagian orang memilih untuk membangun bisnis daripada menjadi seorang karyawan. Keinginan ini sah-sah saja, apalagi jika ada passion yang kuat di dunia bisnis. Membangun bisnis bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, melainkan juga sebagai aktualisasi diri atau bahkan untuk membantu orang lain. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik serta instalasi farmasi. Diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan, perawat dan atau bidan, dan dipimpin oleh seorang tenaga medis, dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter spesialis gigi. Bisnis di bidang kesehatan di Indonesia terus meningkat. Di antaranya adalah rumah sakit, peralatan kesehatan, dan juga obat-obatan. Peningkatan pelayanan kesehatan di kota tidak sama dengan daerah pedesaan yang masih kekurangan fasilitas kesehatan yang ada. Sehingga untuk mendapatkan layanan kesehatan pun masyarakat sering datang ke puskesmas. Jam kerja yang terbatas dengan jumlah pasien yang meningkat dan peralatan medis yang tidak memadai mengharuskan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dirujuk ke rumah sakit umum daerah atau RSUD yang jaraknya jauh dari pedesaan. Banyak masyarakat yang mengantri dari pagi untuk mendapatkan nomor antrian. Selain itu, masyarakat yang kurang pengetahuan tentang obat-obatan juga hanya mendapatkan edukasi dari pedagang yang menjual obat tersebut dan bukan dari ahli dalam obat atau apoteker. Bab 2. Gambaran umum rencana usaha. Kondisi lingkungan. Lingkungan pedesaan yang jauh dari perkotaan seringkali memiliki perbedaan di berbagai hal, termasuk kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan pedesaan yang jauh dari pelayanan kesehatan yang memadai membuat masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang lebih dalam bidang kesehatan harus pergi ke daerah perkotaan. Kurangnya ketersediaan peralatan medis kerap kali mengharuskan pasien untuk dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Peluang usaha. Besar harapan masyarakat akan adanya pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik dari pelayanan kesehatan yang ada. Maka usaha klinik dan apotek dengan peralatan medis lengkap, tenaga kesehatan profesional, sangat menjanjikan serta kondisi lingkungannya juga dapat menjadi peluang dalam usaha ini. Peluang ekonomi. Bisnis klinik menjadi peluang yang sangat baik bahkan dapat sangat menguntungkan, di mana di saat bisnis-bisnis lain sedang redup dan bahkan terancam tutup, namun bisnis di bidang kesehatan justru semakin bersinar. Banyaknya minat masyarakat mengenai pelayanan kesehatan yang profesional serta harga yang terjangkau menjadikan bisnis klinik ini akan berkembang dan menjadi lebih maju. Bisnis ini juga dapat bertahan dengan pemilihan tempat yang strategis dan harga terjangkau. Nah, di sini ini ada arus masuk. Yang pertama ada total pendapatan itu 600 juta. Tahun pertama 850 juta, tahun kedua 888 juta, tahun ketiga itu 900 juta. Untuk investor 12.500.000, modal sendiri 100 juta. Jadi jumlah total arus masuk 712.500.000. Untuk arus bersih NCF itu 82.500.000. Untuk tahun pertamanya itu 850 juta. Untuk tahun keduanya 888 juta. Dan untuk tahun ketiganya ini 900 juta. Nah, cash flow itu 82.500.000. Untuk tahun pertama 855 juta. Untuk tahun kedua 891 juta. Untuk tahun ketiga itu 902.500.000. Nah, diskon faktor 14%
itu 1,0000, untuk tahun pertama 1,1400, untuk tahun kedua 1,2996, untuk tahun ketiga 1,4815. Nah, untuk present value ini 82.500.000, dan untuk tahun pertama itu 974.700.000, dan untuk tahun kedua 1.157.943.600, dan untuk tahun ketiganya itu 1.337.093.460. Nah, untuk kumulatifnya ini 82.500.000. Untuk tahun pertama 1.057.200.000. Untuk tahun kedua 2.215.143.600, dan untuk tahun ketiganya 3.552.237.60. Analisis kelayakan usaha NPF 14% ini 3.552.237.60. Net B per C itu 42,06, PBP itu 0,3 tahun. Bab 3. Metode pelaksanaan. Key activities. Melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satu di antaranya yang dianggap mempunyai peranan yang cukup penting adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelayanan Kesehatan. Agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka pelayanan harus memenuhi berbagai syarat di antaranya. 1. Tersedia dan berkesinambungan. Yang kedua, dapat diterima dan wajar. Yang ketiga, mudah dicapai, mudah dijangkau, dan bermutu. Memberikan penyuluhan dan promosi klinik. Penyuluhan kesehatan sekaligus promosi klinik adalah gabungan berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk mencapai suatu keadaan, di mana individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan ingin hidup sehat, tahu bagaimana caranya dan melakukan apa yang bisa dilakukan, secara perseorangan maupun secara kelompok. Key research. Lahan untuk klinik, peralatan medis, tim medis profesional, obat-obatan. Key partner. Semua tenaga medis mulai dari dokter, perawat, ATLM, apoteker, dan tenaga medis lainnya, agar tercipta pelayanan kesehatan dengan fasilitas tenaga kesehatan yang memenuhi kebutuhan dalam pelayanan kesehatan yang baik. MOU pihak rumah sakit pemerintah atau swasta, puskesmas, BPJS Kesehatan, guna cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kondusif. Customer relationship. Memberikan pelayanan yang baik, cepat, tepat, tanggap, teliti, dan bermutu. Tenaga kesehatan harus ramah dan sopan kepada masyarakat, tetap tenang dan tersenyum dalam memberikan pelayanan, senyum, sapa, salam. Channel berupa brosur mengenai klinik kesehatan, papan nama klinik di depan jalan raya melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, poster, dan lain-lain. Bab 4. Anggaran dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya. Tabel 1. Rekapitulasi rencana anggaran biaya. Jenis pengeluaran, yaitu yang pertama biaya tidak langsung atau sumber daya manusia, biayanya itu 91.400.000. Yang kedua, operasional perkantoran, biaya yang dikeluarkan 2.950.000. Yang ketiga, laboratorium, biaya yang dikeluarkan 250 juta. Yang selanjutnya lainnya, biaya yang dikeluarkan 49.021.000, dan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk jenis pengeluaran 1 sampai 4 yaitu 393.371.000.
Nah, untuk jadwal kegiatan di sini ada jenis kegiatan. Yang pertama, pembangunan klinik dilakukan pada bulan pertama. Pembuatan media promosi juga dilakukan pada bulan pertama. Promosi klinik dilakukan pada bulan kedua. Pelayanan kesehatan dilakukan pada bulan keempat, dan penyuluhan klinik dilakukan pada bulan kelima. Pelayanan kesehatan juga dilakukan pada bulan kelima. Justifikasi anggaran kegiatan yang pertama itu biaya tidak langsung atau SDM. Ada dokter umum 2, satu dokter umum itu 4 juta, berarti kalau 2 itu 8 juta. Terus ada dokter gigi itu 1 4 juta. Apoteker itu 1 2 juta. Perawat itu 4, satu perawatnya itu 2.500.000 jadi 10 juta. Nah, bidan itu 1 2 juta, ATLM itu 1 2 juta. Nah, administrasinya itu ada 2, satuannya 1.500.000, berarti kalau 2 administrasi berarti 3 juta. Office boy-nya itu 2, 1.500.000, berarti kalau 2 itu office boy 3 juta. Jadi administrasi sama office boy itu sama 3 juta 3 juta. Selanjutnya ada satpam itu 2, 1.500.000, berarti kalau 2 3 juta rupiah. Penanggung jawab atau manajer itu 1 2 juta. Nah, THR gaji ke-13 itu karena untuk 17 karyawan, berarti satu karyawannya 2 juta. Berarti 17 karyawan itu 34 juta rupiah. Jaminan kesehatan untuk 17 karyawan itu setiap satu karyawan 1 juta, berarti 17 juta rupiah. Nah, seragam karyawan itu 4 ya, satpam sama office boy. Nah, setiap satuannya ini 350.000. Jadi 1.400.000 untuk 4 baju seragam karyawan. Subtotalnya itu jadi 91.400.000. Nah, untuk operasional perkantoran ini ada listrik, air, telepon itu 1 juta rupiah. Limbah rumah tangga dan medis itu 450.000. Peralatan medis, linen atau pemeliharaan itu 500.000. Perkantoran 1 juta. Subtotal dari operasional perkantoran itu 2.950.000. Nah, kalau untuk laboratorium itu 250 juta. Berikut peralatan-peralatan lengkap dari laboratorium. Lainnya itu ada ranjang periksa itu 2, harga satuannya 950. Jadi kalau 2 itu 1.900.000. Ada ranjang pasien itu 2, harga satuannya 6.500.000. Jadi untuk 2 ranjang ini 13 juta. Terus ada oksigenasi 2, harga satuannya 2 juta jadi 4 juta rupiah. Standar infus 5, harga satuannya 95, jadi 95 dikali 5 itu berarti 475.000. Sarana prasarana ada etalase, kursi meja itu 7.500.000. Sterilisator 3, harga satuannya itu 1, berarti jadi 3 juta. Tensimeter air raksa itu 2, berarti jadi 1 juta. Terus tensimeter biasa itu 2, harga satuannya 250.000, berarti kalau 2 itu 500.000. Ada termometer air raksa juga 2, satuannya 8.000 jadi 16.000. Kartu rawat jalan 1.000 lembar jadi 150.000. Tempat sampah itu 5, harga satuannya 50.000. Jadi kalau untuk 5 tempat sampah ada 2 jadi 250.000. Nah, kauter itu 1 2 juta harganya. Obat-obatan 5 juta, kasa gulung itu 50.000, lampu Philips 4 buah, harga satuannya 30.000, jadi 120.000. CD juga 2,
harga satuan 15.000 jadi 30.000 untuk 2 CD. Lap tangan itu dibutuhkan 3, harga satuannya 10.000, jadi untuk 3 lap tangan itu 30.000. Terus jam dinding itu 4, harga satuannya 50.000, jadi 200.000. Alkohol, betadin dan lain-lain itu 500.000. Alat tes golongan darah, asam urat, kolesterol itu 1 juta. AC itu 2, berarti untuk 2 AC ini 4 juta karena harga satuannya 2 juta. Komputer itu 1, 4 juta. Jadi subtotalnya ini 49.021.000. Jadi untuk total biaya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini yaitu 91.400.000 ditambah 2.950.000 ditambah 250 juta ditambah 49.021.000 yaitu jadi 393.371.000. Ini untuk daftar pustakanya ya. Lampiran biodata anggota, ada identitas diri, nama lengkap Dian Agustin, jenis kelamin perempuan, program studi D3 keperawatan, NIM 144012411, tempat dan tanggal lahir Bogor 19 Agustus 2000. Alamat email dian57632@gmail.com. Nomor telepon 0858 900 34324. Kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah diikuti itu proposal kewirausahaan owner usaha Oktober 2020. Penghargaan yang pernah diterima, jenis penghargaan itu prestasi, pihak pemberi penghargaan Yayasan Pondok Pesantren Riyadul Hidayah Al Khaliliyah tahun 2014 sampai 2018. Susunan organisasi tim kerja dan pembagian tugas. Nama Dian Agustin, Prodi D3 Bidang Ilmu Keperawatan, alokasi atau waktu Sabtu dan Minggu jam 8 sampai jam 6. Uraian tugasnya owner Puput Pujianti, D3 Bidang Ilmu Ahli Tenaga Laboratorium Medik. Alokasi waktu yaitu Sabtu dan Minggu. Uraian tugas pegawai tetap. Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu tugas persyaratan dalam pengajuan PKM.